Pak Iswandi, udah boleh dihubungi ya, apa ya peserta yang lainnya. Tes, 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 tes. Tuh. Sama. Sama, bentar lagi. Mentega. Pak Iswandi, halo Pak. Pak Iswandi,
Selamat siang. Kamu nanya, kamu bertanya-tanya, yang nggak tahu ya, makanya kau tadi burung. Hari ini berapa menit ya? Ibu Sartika, hari ini berapa menit kita belajar? Jamnya 200 menit Pak Iswandi. 200 menit hari ini. Iya, Nah, jadi jam 5:30 ya selesai ya? iya. Wow. Semalam macamnya belum di absen Ibu Dira kita kan? Udah saya laporkan. Setiap hari itu kan harus dilaporkan sama Ibu Dira. Kita lagi kegiatan dilaporkan sama beliau. Iya, tapi saya cek baru kan masih belum di absen itu hari Rabu yang Iya, semalam. mungkin beliau lagi sibuk. Ada tadi yang dikirim di grup itu, di grup angkatan 1, apa survei itu? Survei udah ngisi, Pak? Belum, Bapak udah? Udah tadi. Itu menanyakan tentang kegiatan kita, apakah dosennya memberikan ini masukan, apakah dosennya memberikan ini, cuma itu aja, Pak. Gitu.
Biar saya isi dulu lah. Nggak Intinya banyak kuis. Oh, intinya itu kegiatan ini mereka ingin tahu apa dosennya tuh serius apa enggak gitu, kayak itu. begitu. Terus apa kita buat? Nggak serius. Kalau nggak serius mereka yang kena gitu. Nggak usah lah ya. Dosen kita Pak Arif serius nih. Betul, betul, betul. Inisial ini nama lengkap kita ya, Pak? Iya, nama lengkap kita. Tanpa gelar kan? Ya tanpa gelar. Kita ini sebenarnya dapat dosen yang bagus lah. Pak Denny itu bagus nian Bapak sebenarnya. Betul. Dia suka yang kalau Pak Arif kan suka yang panjang-panjang. Kalau Pak Denny kan Yang simpel, yang simpel aja. simple aja. Yang penting orang nangkap kayak gitu. Betul, betul. Email PPG ini apa, Pak? Email kita? Ya email kita, email yang kita aktif, yang ada di CPKB lah. Emang dia bisa taruh tuh gini bang agak dari jalan terus Ibu Salmarni sehat gimana kemarin Bu? Apa terlempar lama? aku itu kita kau udah bilang jimat Jadi jawabnya ini semua ya, semua ini Pak apa? Iya semua Dosen. jawab. Iya, iya semua. Ya ya aja ya ya ya. Ya, nggak ada yang tidak kan? kami nak komen tuh nomor lagi oh Rame kayaknya di rumah Pak Ritam ya. Apa Iya. lagi rame, lagi acara. oh itu dokter bilang aku nak sako pun nak kinon bersah nak pun Tapi saya nggak ngerti apa yang dia bilang, Pak. nunga masuk kan kami oke bilang Itu bahasa Pak Ritam sama Pak Berkat itu sama ya Pak? Beda. Beda. Tapi kalau logatnya sama ya. Iya, karena kami kan orang Sumatera Utara. Pokoknya sama, cuma bahasa daerahnya masing-masing beda. Saya Sama. bahasa Nias. Oh, sama kayak Bengkulu ya. Kalau Bengkulu kan beda-beda bahasanya. Setiap Iya, kabupaten beda-beda, Pak. betul. Lempar lagi Pak Salmar ini. Kayak gangguan Ibu Salmar ini. Yang tampil hari ini siapa, Pak? Si Pak Irisman ya?
Ibu Dwi, cek suaranya Bu. Sudah ada? Assalamualaikum Pak Iswandi, saya pakai HP ini Pak. Laptopnya masih bermasalah terus, pusing saya. Ya, Ini mohon maaf ini ya, untuk beberapa hari ini bukan saya alasan, memang benar-benar ya saya harus sabar mungkin ya. kondisi Bu. Ya. Iya Pak. Gak apa-apa Bu Dwi, dimaklumi kok. Kalau udah ibu yang bilang kayak gitu udah dimaklumi. Banyak Bukan- dari teman-teman tuh Bu Dwi, laptopnya pada rusak gitu. Banyak juga sama ya kendalanya kayak gitu juga. Iya makanya sebetulnya sih tugas sudah mencoba tadi untuk yang rencana aksi kedua, cuman laptopnya ini pusing saya. Nggak apa-apa Bu. Gak apa-apa Bu Dwi, lebih bagus yang laptopnya yang rusak daripada kita yang rusak. Itu sih hitam, saya tuh tidak enak dengan kelompok ini, nanti dikiranya saya baku apa namanya. Ibu Dwi kan orang baik, gak mungkin lah kayak gitu. Orang baik nggak lah Bu. Kita di sini kan saling membantu. Itu sudah Pak Iswadi, makanya saya, ya Allah gak enak bener dari kemarin dari hari Jumat ini loh Pak. Lagian Ibu Dwi kan hari ini udah jelas-jelas Pak Yarisman mau tampil. Jadi sama kita nggak ada peluang. Pak Yarisman sama Pak Berkat mau main online khusus dari seberang bagian Gulistoli. Keren. Apa cerita Bapak Ritam ini? Jangan gitu Pak Jega. Gimana kabarnya Pak Ritam? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah. Kita kalau di sini kan udah satu keluarga, kita kan harus Ya. bantu aja. Satu atap Pak Iswandi. Ya, satu atap ini, ya. Saya berarti SMP lah ya. Iya. SMP satu atap ya, benar. Pak Iswandi, saya nanti nggak pakai ini ya, apa namanya, tak matiin ya ininya ya, nggak enak ngeliat tangannya nih. Maaf ya teman-teman semuanya. Iya. Kalau untuk Ibu Dwi nggak masalah. Jadi Ada malu. maklumi. Tapi serius kok, saya nggak ngada-ngada. Memang mungkin ini apa ya? Salah satu kendalanya tuh Bu. Iya, Iya, saya kita harus menghadapi. salah satu kendalanya menuju sukses gitu Iya ya. benar Mungkin ya. Amin, Iya, kendalanya amin, bisa amin, sukses, amin. Bu, ya. Amin, Ibu Dwi. Amin ya Robbil Amin. alamin. Ini pada ikut bimbel udah daftar semua, bimbelnya belum? belum. Jangan nanya itu. Saya juga belum. Karena lagi sibuk, nanti dulu udah sibuk, udah agak mendingan lah, nggak sibuk baru daftar kayaknya. Pecah kalau sih, makan apa sih? Iya. Nah, kalau sekarang mau ngisi rapor, Betul. mau ini banyak kegiatan, jadi gimana? Nggak bisa mengatur waktunya nanti. Cuma jolong kali gimana? Anu baru patung kalau senai. Apa pakai laptop itu suaranya dari sini gitu ya? Ya, dari jebir. Kayak di sini aku senduk makan, senduk lagi tahun di baju tuh warna sini cok. Ibu Salmarni ada? Cek. Kita cek sound dulu ya. Ibu Salmarni. Soundnya Masalahnya lagi Bu nggak Salmarin ada. belum masuk itu Pak Suwandi. Soundnya nggak ada, Den. Iya, mungkin lagi bermasalah itu. Kemarin hilang karena sinyal. Bengkulu Oh, petirnya luar biasa. Kayaknya memang lagi pada gangguan Pak, orang Iya. di Lampung juga waktu kemarin saya mati lampu tiba-tiba pakai Telkomsel itu padahal Oh, ya. hilang semua sinyal udah satunya Smartfren, XL-nya Sinyal suami juga nggak bisa. Telkomsel hilang. Iya, Apa? Ya hilang semua. Pak Iswandi, Iya. jangan-jangan ini semua gara-gara yang menteri-menteri itu yang baru ketangkap itu. Mungkin ya. Kominfo. Nggak usah diperjelas sekali, Bu. Ini udah direkam. Nggak apa-apa. Ini kan. Nah tuh, Bu Salmarni itu udah ada. Udah masuk. Coba cek suaranya Bu Ibu Salmarni. Semangat. Di mood, Bu.
Lah ketiduran nah nunggu setengah 2 tadi sudah masuk. Belum ada ini. Akhirnya tidur lah ketiduran meren ini kan. Ngantuk. Tidur. Satu lagi yang belum masuk. Ya. Ibu Elsa itu belum masuk. Udah ya, Pak? Bezi. Ibu Sartika Ibu lagi Ezi. sakit ya? Iya, Pak, lagi ini. Amandelnya kumat, jadi sakit Oh. kali. Iya, Izin ya pakai ini. itu. Iya Bu, iya Bu. Semoga cepat pulih Pak Bu ya. Makasih Pak Iswandi. Kayaknya efek kurang tidur selalu amandelnya jadinya bermasalah. Iya. Apalagi di sini dingin. Malam-malam tuh kita ngerjain tugas. Iya. Iya itu. Pulang dari sini bukannya istirahat malah ngerjain tugas. Guru pamung kita Pak Arif, Pak dosennya sudah hadir Bu. Selamat siang Pak Ibu. Selamat Selamat siang siang, Mbak. Pak. Yang Pak. Ini sudah bergabung semua ya? Sudah Pak. Sudah Pak, sudah Pak. Pak Masunu, selamat siang. Selamat siang Pak. Ya, ketemu lagi dengan saya, Saya tadi Pak dari Masunu. kampus Pak. Hah? Saya tadi dari kampus. Tadi kampus? Iya. Jumpa Pak Denny? Iya. Jumpa Bapak juga, tapi Bapak sibuk. Oh, tadi ada acara PPG. Pameran project. PPG. Oke, kita mulai saja ya. Pak Mas ya. Supaya waktunya lebih efektif. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bapak Ibu semua. Selamat siang Pak. Selamat siang, Pak. Jadi ketemu lagi nih. Ini banyak nggak bisa hidup kamera kayaknya ya. Pak Iswandi bisa. Karena ada yang sakit Pak. Jadi nggak enak katanya lihatnya. Lagi flu ada lagi mamandel. Maksudnya gimana? Ada Pak yang Iswandinya lagi yang sakit. sakit. Yang di situ karena keadaan mukanya lagi nggak enak, lagi nggak fresh kan. Oh, Nggak enak dilihat katanya ibu-ibu Bu, Pak. muka siapa nggak enak dilihat? Muka Pak Iswandi. Baru sadar ya ibu-ibunya sekarang ya. Oh ya. kelihatannya ya. Ya oke. Kita ketemu lagi Bapak Ibu, tapi hari ini kita sudah masuk pada level berikutnya, yaitu penyusunan rencana aksi untuk tahap 2. Dan hari ini adalah pengantar untuk rencana aksi itu, tapi pengantaran sangat panjang nih, 200 menit. Nah, tapi jadi saya kira nggak perlu diantarkan lagi lah Bapak-Bapak ini ya Pak Mas ya, kayaknya udah dewasa semua kayaknya ya. Sepertinya sudah dewasa semua gitu, jadi nggak perlu sering-sering diantarkan. Nah, jadi kita bisa langsung saja mungkin untuk membahas perangkat rencana aksi kedua yang Bapak Ibu sudah siapkan supaya waktunya bisa lebih efektif. Saya yakin sebagian itu sudah masuk ke rencana aksi 2. Ada yang sudah siap rencana aksi 2-nya? Nampaknya Bu Ezi yang sudah siap. Ya Ibu Ezi. Dia menggunakan modul Pak. Oh, modul ya? Iya. Nah, nanti saya akan kirimkan ke grup WA kita modul dan RPP yang disusun oleh adik-adik Bapak Ibu di PPG Prajab sebagai perbandingan saja, bukan sebagai contoh tapi sebagai perbandingan saja. Nah, kira-kira adik itulah bentuk yang disusun oleh adik-adik Prajab sebagai ujian tengah semester. Nah, jadi ujian tengah semesternya nyusun perangkat pembelajaran kemarin. Nah, nanti saya pilih-pilih yang paling menurut saya yang paling bagus. Nanti saya kirimkan kepada Bapak Ibu untuk bisa dijadikan sebagai bahan contoh saja atau bacaan saja. Ya, tidak ditujukan untuk menjadi justifikasi bahwa itulah yang bagus, nggak begitu ya. Tapi sebagai contoh saja bagi Bapak Ibu nanti kira-kira usaha adik-adik Bapak Ibu
di PPG Praja untuk menyusunnya seperti itu. Jadi ada satu yang kurikulum 13 dan ada satu nanti yang dalam bentuk modul ajar. Oke, dan untuk pertemuan hari ini, kalau Bu Elsa sudah siap, siapa yang mimpin nih Pak Iswandi? Saya, Pak. Nah ya, dengan segala hormat nih disilahkan nih Pak Iswandi. Ya Pak Mas, izin ya langsung aja kita ya. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, Om Swastiastu, Namo Buddhaya. Selamat siang rekan-rekan semua. Pada hari ini kita akan memulai kembali pembelajaran kita untuk mempresentasikan aksi 2 kita pada hari ini. Sebelum kita memulai kegiatan, alangkah baiknya kita membaca doa menurut agama dan dengan kepercayaannya masing-masing. Berdoa, mulai. Berdoa, selesai. Baiklah Bapak Ibu, untuk memulai kegiatan pada hari ini, saya persilakan untuk rekan-rekan yang kira-kira yang bisa menampilkan presentasinya pada hari ini untuk mempresentasikan kegiatan presentasi hasil dari yang telah dibikin oleh Bapak Ibu. Pada hari ini Pak Zega atau Ibu Ezi yang mau duluan siapa? Pak Zega atau Ibu Ezi yang mau duluan untuk presentasinya? Silakan Pak Zega. Baik, terima kasih kesempatannya. Selamat siang Bapak dosen dan Bapak Pamo, juga teman-teman sekalian. Saya akan tampilkan ini untuk aksi kedua. Saya kira ini keburu-buru mengerjakan kemarin. Bagaimana Bapak Ibu, sudah nampak di layar laptop Bapak Ibu? Sudah, Pak. Sudah. Sudah, Pak. Ya, saya langsung untuk ini aksi kedua saya coba semalam. Mudah-mudahan ini saya mohon untuk nanti koreksi dari Bapak dosen, juga dengan Bapak Guru Pamong dan teman-teman Bapak Ibu guru. Mata pelajaran PPKN kelas semester 11 semester ganjil, materi pokok kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila, submateri kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan yang kedua upaya penegakan HAM. Alokasi waktu 4 kali 45 menit atau 2 kali pertemuan. Kompetensi inti, KI 1 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. KI 2 menghayati dan mengamalkan perilaku jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif dalam berinteraksi secara efektif sesuai dengan perkembangan anak di lingkungan, keluarga, sekolah, masyarakat, dan lingkungan alam sekitar, bangsa, negara, kawasan regional, dan kawasan internasional. KI 3 memahami, menerapkan, dan menganalisis pengetahuan faktual, konseptual, prosedural, dan metakognitif berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni, budaya, dan humaniora dengan wawasan kemanusiaan, kebangsaan, kenegaraan, dan peradaban terkait penyebab fenomena dan kejadian, serta menerapkan pengetahuan prosedural pada bidang kajian yang spesifik sesuai dengan bakat dan minatnya untuk memecahkan masalah. KI 4 mengolah, menalar, dan menyaji dalam ranah konkret dan ranah abstrak terkait dengan pengembangan dari yang dipelajarinya di sekolah secara mandiri, bertindak secara efektif dan kreatif, serta mampu menggunakan metode sesuai dengan kaidah keilmuan. Bagian B, kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensi. Kompetensi dasar 1.1 menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa.
Indikator pencapaian kompetensi 1.1.1 menunjukkan perilaku orang beriman dalam menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. 1.1.2 menjalankan perilaku orang beriman dalam menghayati hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. 2.1 bersikap peduli terhadap kompetensi dasar 2.1 bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikatornya 2.1.1 menunjukkan sikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 2.1.2 menjalankan sikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.1 menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3.1 menguraikan pengertian pelanggaran hak asasi manusia. 3.1.2 menguraikan jenis-jenis pelanggaran hak asasi manusia. 3.1.3 menguraikan penyebab pelanggaran hak asasi manusia. 3.1.4 menganalisis contoh kasus pelanggaran HAM yang terjadi di Indonesia. 3.1.5 menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Kompetensi dasar yang 4.1 menyajikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Indikator 4.1.1 mengkomunikasikan hasil kerja pelanggaran hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.1.2 mengkomunikasikan mengkomunikasikan hasil upaya penegakan hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 4.1.3 menyimpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah hingga menentukan solusi dari kasus-kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia. Bagian C, tujuan pembelajaran. Nomor 1, tujuan sikap. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan Yang Maha Esa. Yang kedua, bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Kedua, tujuan untuk pengetahuan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menganalisis kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia. Yang kedua, menganalisis upaya penegakan hak asasi manusia. Ketiga, menganalisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. 3. Tujuan keterampilan. Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menyajikan hasil analisis pelanggaran hak asasi manusia dalam perspektif Pancasila dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Yang kedua, peserta didik mampu menyimpulkan hasil kerja tentang penyebab masalah hingga menentukan solusi dari kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia dengan baik dan kritis. Bagian D, materi pembelajaran. 1. Kasus pelanggaran hak asasi manusia. Bentuk pelanggaran HAM ada 2, yakni diskriminasi dan penyiksaan berdasarkan sifatnya. Pelanggaran dapat dibedakan menjadi 2, yakni pelanggaran HAM berat, yakni pelanggaran HAM yang bersifat berbahaya dan mengancam nyawa manusia seperti halnya pembunuhan, penganiayaan, perampokan, perbudakan, penyanderaan, dan lain sebagainya. Bagian B, pelanggaran HAM ringan, yakni pelanggaran HAM yang tidak mengancam jiwa manusia namun berbahaya apabila tidak segera diatasi atau ditanggulangi. Misalnya seperti kelalaian dalam memberikan pelayanan kesehatan. Pencemaran lingkungan secara sengaja oleh masyarakat dan sebagainya. Pelanggaran HAM disebabkan oleh faktor berikut. Faktor internal yaitu dorongan untuk melakukan pelanggaran HAM yang berasal dari diri pelaku pelanggaran HAM. Faktor eksternalnya yaitu faktor dari luar diri manusia yang mendorong seseorang untuk atau sekelompok orang melakukan pelanggaran HAM. Kedua, upaya penegakan HAM. Seiring dengan perkembangan tuntutan pelaksanaan hak asasi manusia dari masyarakat dan tekanan dari dunia internasional, maka pemerintah Indonesia berupaya menegakkan HAM. Untuk itu, telah dibentuk lembaga-lembaga resmi oleh pemerintah dan lembaga HAM tersebut adalah
pembentukan Komisi Nasional Hak Asasi Manusia atau Komnas HAM, pembentukan instrumen HAM, pembentukan pengadilan HAM. Bagian E, metode atau model pembelajaran. Pertama, pendekatan yaitu saintifik. Yang kedua, model pembelajaran problem based learning, metode ceramah, diskusi, dan penugasan. Bagian F, media pembelajaran, alat, bahan, dan sumber belajar. Yang pertama, media dan alat. Nomor 1, laptop LCD proyektor. Kedua, video atau slide PPT atau PowerPoint. Yang kedua, bahan dan sumber belajar. Pertama, buku penunjang kurikulum 2017 mata pelajaran pendidikan kewarganegaraan kelas 11 Kemendikbud tahun 2012 revisi 2018. Yang kedua, pengalaman peserta didik dan guru, dan yang ketiga, internet. Kegiatan pembelajaran, pertemuan pertama. Kegiatan itu pendahuluan. Bagian guru yaitu orientasi. Yang pertama, melakukan pembukaan dengan mengucapkan salam dan menjawab salam. Dan yang kedua, guru mengingatkan peserta didik untuk menjaga kebersihan dan kerapian kelas serta memeriksa pakaian seragam peserta didik. Tidak mengajak peserta didik untuk mensyukuri segala nikmat yang telah diberikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, termasuk kesehatan dalam mengikuti proses pembelajaran dengan berdoa. Yang keempat, menyanyikan lagu wajib nasional Indonesia Raya sebagai wujud rasa cinta atau nasionalisme terhadap bangsa dan negara Indonesia. Kelima, memeriksa kehadiran peserta didik sebagai sikap disiplin. Persepsi guru mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari minggu lalu terkait hak dan kewajiban asasi manusia. Motivasi, memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari pelajaran, dan apabila pembelajaran ini diikuti dengan baik dan sungguh-sungguh, maka peserta didik diharapkan dapat memahami tentang bagaimana cara berperilaku yang baik, adil, dan jujur di masyarakat terkait hak dan kewajiban sebagai sebagai manusia atau pemberi rangsangan. Pemberi acuan, menyampaikan kompetensi dasar, tujuan pembelajaran, dan ruang lingkup materi pembelajaran. Ini kegiatan pendahuluan ini saya pakai waktu 15 menit. Kegiatan inti. Kegiatan 1, orientasi peserta didik pada masalah. Dalam hal ini untuk menyimak. Peserta didik membaca, mengamati, mendengar, dan menyimak kasus pelanggaran HAM di Indonesia melalui tayangan video dengan menggunakan media infocus atau TIPEC. Kegiatan kedua, mengorganisasikan peserta didik atau menanya. 1, siswa diminta untuk mengajukan pertanyaan dari hal-hal yang belum dipahami dari tayangan video secara bergantian dengan pertanyaan yang berbeda. Yang kedua, pertanyaan-pertanyaan tadi dipersilakan untuk dijawab oleh siswa yang lainnya. Yang ketiga, guru mendengarkan dan menyimpulkan pertanyaan dan jawaban dari peserta didik tadi yang akan dijadikan suatu kesimpulan permasalahan yang akan dipecahkan oleh masing-masing kelompok yang sudah dibentuk pada pertemuan sebelumnya yang terdiri dari 4-5 orang dan sudah menentukan satu ketua kelompoknya. Kegiatan yang ketiga, membimbing penyelidikan individu dan kelompok atau mengumpulkan informasi. Para peserta didik berdiskusi mencari dan mengumpulkan data atau informasi bersama kelompoknya untuk menyelesaikan permasalahan yang telah disampaikan oleh guru sebelumnya. Kemudian peserta didik menganalisis satu permasalahan kasus pelanggaran HAM yang ada di Indonesia yang sudah dipilih oleh masing-masing kelompok dengan menggunakan berbagai sumber, buku, internet, artikel, atau media lainnya, dan guru membagikan LKPD. Kegiatan penutup, yang pertama, guru bersama-sama dengan peserta didik menyimpulkan hasil pembelajaran yang telah dilaksanakan hari ini. Guru mengingatkan kepada peserta didik untuk menyelesaikan tugas kelompok yang berisi permasalahan yang tertuang di LKPD mengenai kasus pelanggaran HAM. Yang ketiga, guru dan peserta didik melakukan refleksi dari kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan. Keempat, guru memberikan umpan balik dan penilaian terhadap kegiatan pembelajaran yang telah dilakukan dan menyampaikan bahwa pembelajaran dilakukan minggu depan. Yang kelima, guru mengakhiri pembelajaran dengan mengucapkan rasa syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa
bahwa pertemuan telah berjalan dengan baik dan lancar. Dan yang keenam, guru menutup pelajaran dengan berdoa dan salam. Jadi di bagian kegiatan penutup ini saya pakai waktu juga 15 menit dan juga kegiatan yang tadi adalah selama 60 menit. Jadi pertemuan kedua sama dengan pertemuan yang pertama tadi bagannya. Bagian H, penilaian, pembelajaran remedial dan pengayaan. Teknik penilaian sikap dalam bentuk observasi, penilaian pengetahuan, tes tertulis, dan penilaian keterampilan unjuk percaya tahu presentasi. Instrumen penilaian, lembar observasi sikap terlampir, lembar evaluasi tes tertulis terlampir, dan lembar pengamatan keterampilan terlampir. Tindak lanjut, bagian A, pembelajaran remedial. Bagi peserta didik yang memperoleh nilai di bawah KKM setelah mengerjakan soal evaluasi, maka akan diberikan pembelajaran tambahan dan mengerjakan soal evaluasi kembali. Bagian B, pembelajaran pengayaan. Guru memberikan nasihat agar tetap rendah hati meskipun telah mencapai KKM. Guru juga memberikan materi pengayaan berupa ancaman pemahaman tentang materi. Jadi demikian hasil presentasi saya Pak Iswandi, Bapak dosen, juga Bapak Guru Pamong. Saya yakin bahwa banyak kelemahan dan kekurangan, dan saya minta nanti masukan-masukan dari teman-teman juga untuk penyempurnaan daripada rencana RPP saya. Terima kasih Pak Iswandi. Terima kasih Pak Sega atas presentasinya. Kira-kira ada rekan-rekan yang ingin menanggapi presentasi Pak Sega. Sebelum ininya kita sudah PBL kemarin ya. Saya tadi kira berharap bukan PBL lagi yang ditampilkan gitu. Langsung saja Ibu Novita untuk menanggapi atau memberikan saran kepada Pak Sega. Baik, terima kasih Pak Iswandi. Selamat siang Pak Zega. Selamat siang Bu. Mohon izin Bapak dosen dan Guru Pamong. Sedikit saya memberikan saran Pak Zega. Ini sudah sangat baik, sudah sangat sempurna menurut saya. Pak juga sudah menyelesaikan yang kedua. Kalau yang pertama kemarin modelnya Discovery ya Pak? Covering learning Bu. Oh iya, yang ini PBL. Mungkin saya hanya sedikit memberikan masukan untuk bagian yang ini Pak, yang materi pembelajaran. Menurut saya akan lebih baik di sini hanya singkat saja, mungkin hanya materi pembelajaran kasus pelanggaran hak asasi manusia. Kemudian yang kedua upaya penegakan hak asasi manusia, nanti untuk penjelasannya nanti bisa Bapak tuangkan di bahan ajar gitu. Begitu saran dari saya ya Pak, mudah-mudahan bisa menyempurnakan kembali RPP yang sudah Bapak buat. Saya kembalikan lagi ke Pak Iswandi. Terima kasih Terima Pak. kasih Bu Novita dengan pertanyaan atau masukan dari Pak Sega. Gimana Pak Sega atas masukan dari Ibu Novita? Oh ya, terima kasih Ibu Novita. Ini juga terdorong juga ngetik ini semalam karena sama-sama juga mengerjakan bahan ajar kemarin. Jadi nanti akan saya sempurnakan. Intinya sesuai dengan kegiatan ya, kegiatan nanti, kegiatan pembelajaran yang saya akan lakukan. Oke lah Ibu, terima kasih ya Bu. Lanjut, siapa lagi rekan-rekan yang ingin memberikan masukan dari presentasi yang ditampilkan Pak Sega? Yang ingin memberikan masukan, kira-kira siapa? Pak Ritam, kira-kira ada yang ingin diberikan masukan? Ibu Marni, yang semangat, ayo. Ibu Pak Ritam. Pak Ritam ingin memberikan masukan? Ya, silakan Pak Ritam. Oke, baik. Terima kasih Pak Iswandi. Terima kasih juga untuk Bapak dosen, Bapak Pamong, atas waktu dan kesempatan yang diberikan kepada saya untuk sedikit
mengapresiasi dan mencermati hasil perangkat pembelajaran yang dibuat oleh Pak Yerisman. Kalau melihat dari ada isi dan udah ya, bagus, udah cukup bagus. Suaranya kurang jelas, Pak Ritam. Coba diinikan lagi, Pak Ritam. Di reaksi 1 kemarin kita sudah semua ini main di sini. Jadi Pak JG-nya copy paste dapatlah semua. Ya kan? Nah, itu. Jadi saya rasa karena juga materi juga sama. Karena kemarin kita bermain di materi juga sudah seperti itu. Kita juga tentang pelanggaran HAM. Dan juga metodenya, model pembelajarannya juga PBL. Hanya saja kalau paling pas tadi seperti yang disampaikan oleh Bu Novi ya, Bu Novita ya, sama juga seperti yang dijawab oleh Pak Yerisman, palingan mungkin ada sedikit kekurangan sedikit-sedikit dalam kegiatan-kegiatannya ya di RPP-nya kayaknya. Tapi mungkin nanti bisa diperbaiki oleh Pak Yerisman untuk lebih bagus lagi. Dan mungkin kalaupun nantinya misalnya ada kalimat-kalimat yang lebih baik pengucapannya dan lebih baik juga didengar untuk kebaikan sebuah kalimat, mungkin saya yakin nanti Pak Yerisman bisa memperbaikinya. Tapi yang pasti untuk kegiatan kita hari ini, saya apresiasi penuh lah kepada Pak Yerisman bisa sampai di finish ini. Karena saya sampai semalam masih berjibaku dengan aksi satunya. Jadi memang belum sempat untuk ini, untuk bermain di situnya. Tapi Pak Yerisman sudah bisa bermain menyelesaikannya ya, dan bagus lagi. Tinggal nanti mungkin sedikit-sedikit saja polesan-polesan untuk memperindah dan mempercantik isinya dari Bapak dosen sama Bapak Pamong. Saya rasa itu saja dalam hal di sini saya juga nggak komentari isinya, ya hanya apresiasi saya dan mengingatkan kalau memang nanti ada kata-kata yang agak-agak kurang berkenan nanti mungkin bisa diperbaiki oleh Pak JG. Saya rasa itu saja. Terima kasih. Saya kembalikan kepada Pak Iswandi. Terima kasih Pak Ritam. Gimana tanggapan dari Pak Sega sendiri apa yang disampaikan Pak Ritam tadi? Waktu dan tempat kami silakan Pak Sega. Terima kasih Pak Iswandi. Seperti apa yang disampaikan oleh Pak Ritam, bahwa memang sebelumnya juga ini oleh bapak-bapak juga ada yang mengambil materi ini. Karena saya juga mengambil kemarin di aksi 1 yaitu dua subpokok, yaitu konsep hak dan kewajiban asasi manusia, juga substansi hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Artinya ini mengenai konsep ini adalah itu kita pakai model pembelajaran discovering learning. Jadi lanjutan daripada materi tentang ini kasus-kasus pelanggaran HAM. Jadi terima kasih Pak Ritam. Karena kalau nggak berkaitan juga ini untuk aksi kedua, seperti apa kata Bapak dosen kemarin bahwa itu tidak nyambung begitu. Jadi terima kasih Pak Ritam atas apresiasinya, sehingga nanti menjadi satu contoh nanti ke depan karena ini bahan untuk PPL ke depan. Terima kasih Pak Ritam. Oke Pak JG. Ibu Marni, yang begitu semangat, ayo Bu Marni berikan masukan atau semangat dengan Pak Sega. Menurut yang Ibu Marni, Pak Sega yang paling ganteng.
sedikit ganteng ya Pak ya. Terima kasih. Selamat siang semuanya. Luar biasa ya, Pak Zega sudah masuk ya ke aksi 2. Kita baru mikir-mikir rancang-rancang, Pak Zega sudah masuk, sudah lengkap, sudah RPP-nya ya. Oke Pak, luar biasa ini sudah Pak, sudah bagus ya. Cuman coba ini Pak ya, Yang mana, sedikit Bu? fokuskan ke apa tujuan pembelajaran Pak. Ya. Oh, ya. Tujuan pembelajaran ya Pak ya. Tujuan sikap, 1, menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai Tuhan. Jadi menghargai, sikap peduli. Kayak ini ya Pak ya, apa masih kurang penuh apa? Sikap menghargai itu harapan kita seperti apa gitu nah Pak. Menghargai hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila sebagai anugerah Tuhan yang Maha Esa. Nah, seperti apa maunya kita? Kayaknya tergantung masih ya Pak ya. Kayaknya ini menurut saya ini. Apa dengan baik gitu ya. Kayaknya masih. Gitu juga bersikap peduli terhadap hak asasi manusia berdasarkan perspektif Pancasila. Jadi pedulinya dalam kehidupan bernegara, kita tentu ada harapan kita dia seperti apa, setengah baik kah, atau lebih baik kah, gitu. Mungkin kira-kira itu sedikit ya Pak masukan. Tapi saya juga belum ini Pak. Oke, itu aja ya, kena Pak Iswandi tadi. Ya, oke. Ya. Makasih ya Pak Iswandi atas kesempatannya. Kita kembalikan ke Pak Iswandi ya. Terima kasih Bu Marni yang begitu semangat. Kita perlu ya meniru semangat Ibu Marni ya. Kalau disuruh dia siap gitu. Tadi sudah ada 3 orang yang menanggapi, memberikan masukan kepada Pak Sega. Menurut Pak Sega sendiri yang Ibu Marni tadi, silakan untuk menanggapinya. Oh baik. Ini Bu, nanti akan saya sempurnakan ini untuk ini apa seperti apa, menghargai siapa begitu ya. Jadi nanti akan saya sempurnakan Ibu Salmarni apa yang telah disampaikan tadi untuk memperjelas apa yang menjadi tujuan sikap dalam hal ini. Terima kasih Ibu Salmarni. Sama-sama Pak. Mungkin ada 1 orang lagi kira-kira yang ingin menanggapi dari Pak Sega ini, presentasi dari Pak Sega. Kalau tidak ada lagi, kita langsung serahkan ke guru pamong kita Pak Marsudud dan dosen kita Pak Arif untuk menanggapi presentasi yang telah disajikan oleh Pak Sega. Waktu dan tempat kami persilakan untuk Pak Arif dan Pak Marsudud untuk menanggapi atau memberikan masukan dari presentasi yang telah ditampilkan oleh Pak Sega. Karena nama saya disebut duluan tadi, maka saya persilakan Pak Marsudud duluan untuk memberikan masukan. Ya, pokoknya mau nama saya di depan atau di belakang, Pak Mars aja duluan ini. Saya sangat mengerti keadaan Pak Yudi karena setiap hari beliau harus di sini sementara kami pakai super serap ya kan. Oke, baik, terima kasih Pak Yudi. Nggak apa-apa, saya duluan izin ya Pak. Kalau nanti tidak masuk akal yang saya komentari, ya itulah yang saya tahu. Dan sekarang sudah bisa saya pastikan kalau itu masuk akal tuh Pak Mas. Oke, baik. Halo Pak Jega, apa kabar? Ya, kabar baik Pak. Iya. Ini Bapak lagi di mana? Lagi di rumah ini Pak. Di rumah. Lagi di rumah ya, berarti ada penguatan dari belakang. Lagi. Pak, saya mau izin bertanya dulu ya. Saya kan banyak mengajar mahasiswa orang Nias ya. Ini sekedar apa aja, anggap aja ini sebagai ice breaking kita ya. Kenapa orang Nias itu suka sekali menggunakan akhiran nama man? Ya Risman, Irisman, kemudian siapa ya? Pokoknya banyak sekali orang Nias pakai nama akhiran man, Juliaman,
Pokoknya ada banyak deh. Kenapa gitu, Pak? Tahu juga sih. Belum saya tanya. Tahu juga, Pak. Itu mantap itu, Pak. Mantap. Ada lagi yang kedua, Bapak Ibu. Ini kalau mohon saya dikonfirmasi ya Pak Yerisman ya. Ada juga yang kedua, maaf, saya bukan bermaksud ngomong kotor di sini ya. Orang Nias juga suka kali pakai nama akhirannya Anus. Julianus, Edirianus. Suka sekali. Kenapa begitu, Pak? Benar apa betul, Pak? Benar, Pak. Benar. Kalau saya mengajar Anwari lagi, Pak. Anwari. Iya, suka sekali kalian pakai anus gitu kan. Dalam satu kelas bisa 3 atau 4 itu pakai itu akhirannya. Oh, ya kan. Adrianus, gitu-gitulah mereka. Ada. Kenapa gitu ya, Pak ya? Gak tahu juga, Pak. Ini kan Mas Anies juga ini, Mas Anies. Oh iya. Oke, baik. Terima kasih Pak Yerisman. Itu hanya intermezzo ya. Ini sudah rencana aksi kedua ya Pak ya? RPP Ya, Pak. kedua. Oke, rencananya mau mengajar di kelas 11, yaitu di SMK Negeri 1 Situlueri. Eri ya Pak ya, bukan Ori ya. Eri, Pak. Ya, Eri. Jadi kalau dalam bahasa Nias, huruf vokal A, I, U, E, O, bukan cuma itu, ada lagi E. Iya, ada di tanda lagi kepalanya. Jadi ada 2 kepalanya di atas. Iya, Pak. Kalau itu nanti ada lagi kepalanya di atas, gitu-gitu huruf mereka itu. Jadi kalau marganya gulo, bukan gulo bacanya gule. Ya kan? Bukan dodomo, dedeme. Ono go dedeme akhi, bazino uzazi, mehaya uge khegune sidede sino ubili. Haya uga ba auri. Itu katanya kan. Udah bisa Bapak ya. Itu lagu Daniel Pelala. Oke, baik. Oh iya. Terima kasih. Kita langsung ke topik, Pak. Oke. Di sini ada topiknya itu mengenai kasus-kasus pelanggaran hak asasi manusia, dan dari judul inilah yang sangat pas kita gunakan kalau dia memang problem. Karena sudah muncul di sini problem, yaitu kasus. Sudah terjadi kasus, gitu ya. Seperti saya katakan kemarin, kalau kita masih bicara mengenai konsep-konsep pengertian itu tolong dibuatkan dia discovery. Tapi ketika nanti muncul kasus, pasti ada materinya berbau kasus, gunakanlah problem based learning. Nah, karena yang diminta di situ adalah solusi. Oke. Nah, di sini ada 2 submateri, yaitu kasus pelanggaran HAM dan upaya penegakan HAM. Pertanyaan saya yang pertama, Bapak membahas apa di rencana aksi 1? Di aksi 1 itu, Pak, apa Pak? Konsep hak dan kewajiban asasi manusia. Oke, baik. Berarti masih belajar konsep ya. Oke, ya, berarti menurut Bapak sama seperti Bapak yang satu lagi yang dari Nias kemarin. Berarti kalian sama, 2 kali pertemuan di sana, 2 kali pertemuan di sini. Oke, baik. Berarti nanti kira-kira 4 kali pertemuan lah ini dalam satu modul, dalam satu RP, dalam satu topik ini ya. Harusnya, dengarkan Bapak Ibu, harusnya kalau kita mau membuat satu topik atau satu KD, saat ini kan satu KD ini. Idealnya kalau kita membuat satu KD dalam 4 pertemuan, ya idealnya itu satu RPP, idealnya. Saya bilang idealnya. Jadi kalau misalnya kita mau menyusun RPP, mau berapa pertemuan pun dia, tapi kalau dia satu KD, ya dia satu RPP. Pertemuan 1, pertemuan 2, pertemuan 3, pertemuan 4. Gitu. Ya kan? Oke. Balik lagi, nanti akan, sorry ya Pak, jangan marah nanti Bapak kalau misalnya saya beritahukan. Baik, kita masuk, saya bicara yang ideal ya Pak. Oke, saya tanya dulu Pak Yerisman, idealnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kenyataannya banyak laki-laki menikah dengan, halo Pak Yerisman, idealnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan. Kenyataannya banyak laki-laki menikah dengan transgender. Dengan apa Pak? Itulah kalian. Berarti pemikirannya langsung berproblem. Tidak itu.
Idealnya seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan, kenyataannya banyak laki-laki, coba menikah dengan lihat laki-laki. komparasinya, menikah dengan lebih dari satu perempuan, Oh, bukan lebih. jenis sesama jenis. Kok ke situ? Memang kalian pintar sekali ya. Oke. Baik. Itu kalau ideal. Idealnya satu KD ini harusnya dalam satu RPP. Kenyataannya Bapak buat dia dalam 2 RPP gitu ya. Baik. Mari kita lihat kompetensi intinya, Pak. Di kompetensi inti ini juga perhatian untuk kita Bapak Ibu. Coba, ini di kompetensi inti 1 itu pasti mengenai sikap. Sikap menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Ini masih berbau sikap ya, belum ke keterampilan, belum memperbuat saya pikir dalam apa? Karena nanti kalau kita bicara mengenai keterampilan itu di KI 4 menghayati dan mengamalkan ajaran agama yang dianutnya. Kemudian KI 2, Bapak Ibu mohon kita sama-sama perhatikan di KI 2. Jadi yang bisa, yang harusnya, yang idealnya kita gunakan di indikator itu, mana sikap sosial? Cobalah lihat. Jadi misalnya menampilkan perilaku jujur. Jadi kalau sosial itu kepada sesama, jujur, disiplin, santun, peduli, gotong royong, kerjasama, toleran, damai, bertanggung jawab, responsif, dan proaktif. Jadi inilah sikap terhadap sesama. Jadi idealnya saya bilang kalau kita menulis indikator